belum pernah belajar elektrokimia. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang menakjubkan. Itu biasa saja. Ya, kentang, wortel atau buah-buah yang lain kan pasti mengandung cairan-cairan. Di situ ada anion, ada kation. Ya, sudah pasti menjadi elektrolit. Nah, lalu dipasang, ya, satunya kawat tembaga, satunya kawat seng sebagai elektrodanya, ya, dikasih penghantar, pasang lampu, ya nyala, nggak usah khawatir, ya. Katanya membuat listrik dari buah. Itu bukan membuat listrik, tapi membuktikan bahwa buah itu adalah elektrolit. Tetap elektrodanya yang diharapkan punya beda potensial, sehingga ada aliran listrik yang bisa menyalakan lampu, ya, itu. Oke. Jadi saudara tidak perlu terkagum-kagum atau terkaget-kaget, ya. Nah, ini reaksi redoks spontan. Setiap reaksi redoks itu kan singkatan dari reduksi oksidasi. Otomatis adalah jumlah dari kedua setengah reaksi. Kan 1,5 reaksi pasti reaksi reduksi, 1,5 reaksi pasti reaksi oksidasi. Karena itu mereka dikatakan sebagai pasangan redoks, ya, itu. Dan reaksinya disebut reaksi redoks, ya. Sehingga akan ada reduktor, ya, pereduksi, dan ada oksidator di tiap sisi-sisi reaksi, ya. Itu namanya pasangan redoks, ya. CO2 plus menjadi Cu, lah itu pasangan redoksnya. Nah, itu baru terjadi kalau ada spesies lain. CO2 plus jadi Cu kan berarti terreduksi. Harus ada pasangan lain yang teroksidasi, ya. Misalnya Zn menjadi Zn2 plus. Nah, seperti itu. Baru itu kita hitung berapa potensialnya dan kita tentukan apakah dia spontan atau tidak. Nah, kita katakan spontan apabila, ya, hitungan itu E, 0 selnya itu positif. Jadi sisi kanan, bagian yang sudah mengalami reaksi, dan sisi produk yang terletak di bawahnya, nah itu. Misalnya untuk Cu2 plus di kiri dan Zn di kanan. Lalu bereaksi Cu2 plusnya. Reaksinya spontan dan Zn terletak di bawah Cu2 plus. Artinya kan potensial reduksinya itu Zn terletak di bawah Cu2 plus. Berarti nanti potensial reduksi Cu2 plus dikurangi dengan potensial reduksi dari Zn2 plus menjadi Zn. Nah, ini positif harusnya. Ya, karena dia ada di bawah. Tabel potensial reduksi standar, ya, itu. Sehingga dengan demikian, kalau kalian disuruh memasang-masangkan, kan gampang saja. Bagian yang positif-positif ini letakkanlah di bagian kanan. Lalu yang negatif-negatif ini letakkanlah di bagian kiri. Nanti kan terjadi bagian kanan dikurangi bagian kiri. Ya kan? Berarti dikurangi min, kan sama dengan di jumlah, sudah pasti positif, sudah pasti spontan. Ya. Jadi kalau saudara ingin menghasilkan sel yang spontan, ya, yang positif ini semua dipasang di katoda. Ini dipasang di anoda, sudah pasti bisa. Atau bagian atas ada di katoda. Bagian bawahnya sedikit, boleh ini juga dipasang di anoda. Nanti 2,87 dikurangi 2,07 kan masih positif. Berarti masih terjadi secara spontan, ya. Begitupun yang negatif di sini, negatifnya lebih kecil, dipasang di atas, dikurangi dengan negatifnya lebih besar, dipasang di bawah. Nanti min 0,13 dikurangi min, berarti kan positif. Berarti di plus 0,14. Ya masih positif harganya. Plus 0,01.
satu ya. Jadi begitu. Ya. Jadi kalau Bu Titik kemarin menyuruh saudara memasang-masangkan ya gampang saja. Semua yang ada di sini dipasangkan dengan yang ada di bawahnya. Ya, atau yang sudah ada di positif seperti ini, ya. Itu dipasang-pasangkan atas bawah, atas bawah, atas bawah sudah bisa juga menghasilkan sel yang spontan. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu adalah penjelasan untuk reaksi redoks spontan. Ini soal latihannya. Nah ini, kombinasikan setengah reaksi berikut menjadi 3 buah reaksi redoks spontan. Hitung enol sel untuk tiap-tiap reaksi dan urutkan kenaikan sifat oksidator dan sifat reduktornya. Ini gampang sekali ya. Apakah reaksi berikut ini spontan? Saudara tinggal melihat ya di tabel potensial reduksi ya. Tapi perhatikan di sini ada berapa mol yang menjadi Fe dan ada berapa mol yang menjadi Fe3+. Nah, ini yang perlu dihitung sekarang mol-molnya ya. Kalau lebih besar dan hasilnya positif berarti spontan. Ya. Kalau kurang dari itu, berarti kan saudara harus ada berapa mol yang terjadi reduksi, ada berapa mol yang terjadi oksidasi. Yang terjadi oksidasi ini menghasilkan voltase berapa, yang terjadi reduksi ini menghasilkan voltase berapa, jumlahkan. Jadi begitu saja. Oke, itu cara mengerjakan. Baik, saya lanjut. Atau bertanya dulu? Tidak? Enggak ya? Baik, saya lanjutkan lagi reaktivitas relatif logam. Ini juga hampir sama dengan penjelasan apakah dia reduktor kuat, apakah dia oksidator kuat, semuanya kembali lagi ya. Kita membandingkannya dengan H2 ya. Logam yang dapat menggantikan H2 dari asam, berarti katoda ya. Ambil salah satu logam, tuliskan reaksi oksidasinya, lalu jumlahkan untuk memperoleh enol sel. Jika positif, maka H2 akan terlepas. Jadi, untuk mengetahui apakah logam-logam itu lebih reaktif dibandingkan H2, ya tentu dibandingkan dari harga enol sel yang dimiliki. Karena H2 tadi 0, ya. Otomatis yang lebih mudah teroksidasi dibandingkan H2 berarti memiliki potensial reduksi yang berapa? Ya di bawahnya negatif, ya kan? Nah, itu berarti dia akan lebih asam dibandingkan H+, ya begitu. Atau dibandingkan H2 bila dia menjadi H+, ya itu. Itu saja ya. Jadi mirip-mirip saja penjelasannya. Logam yang tidak dapat menggantikan H2 artinya memiliki enol yang negatif, maka reaksinya tentu tidak spontan atau memiliki reaktivitas yang lebih kecil dibanding H2 ya begitu. Logam yang dapat menggantikan H2 dari air ini berarti logam yang terletak di bawah reduksi air. Ya, tadi tabel kan ada tabel reduksi air. Nah, semua yang terletak di bawahnya ya tentu memiliki kekuatan yang lebih rendah ya, tidak bisa menggantikan. Dia dapat menggantikan H2 ya. Karena memiliki potensial reduksi yang lebih kecil ya, begitu. Logam yang dapat menggantikan logam lain dari larutannya yaitu logam yang terletak di bagian bawah tabel. Dapat mereduksi logam yang terletak di bagian atasnya ya, otomatis itu. Makin ke bawah kekuatan oksidatornya makin besar, berarti kekuatan mereduksinya gimana? Dia oksidator kuat, berarti kekuatan mereduksinya juga besar ya. Oke.
Saudara tidak perlu terbingung-bingung ya. Ini. Kita akan membahas bagaimana suatu kesetimbangan, karena kita di dalam reaksi-reaksi kimia kan banyak sekali dihadapkan pada reaksi-reaksi dengan dua panah itu ya. Nah, itu adalah reaksi kesetimbangan. Bagaimana hubungannya dengan potensial sel standar dan juga konstanta kesetimbangan. Dengan mempelajari ini, kita bisa menghitung beberapa atau semua konstanta kesetimbangan tiap reaksi kimia melalui harga-harga potensial standarnya. Perhatikan. Ya. Perhatikan 3 anak panah ini. Dan persamaan yang ada di sebelah kanannya ini. Ya. Masih ingat? Jadi, persamaan Nernst bahwa E sel sama dengan E0 sel min 0,0592 volt per N kali log K. K ini adalah kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan reaksi kimia. Nah, apabila E sel itu sama dengan 0, tadi kan E sel sama dengan E0 sel min bla 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 bla. Kalau E sel sama dengan 0, maka, nah ini, itu terjadi pada saat kesetimbangan. Ya. Jadi terjadi pada saat kesetimbangan. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan E0 sel sama dengan, nah ini, sekian ini. Kalau tadi kan E sel sama dengan E0 sel min sekian bla bla bla. Kalau sebelah sininya 0 atau E selnya 0, maka tinggal ditarik ke sana. Ya. E0 sel sama dengan sekian ini. Ya. Ini hanya terjadi pada saat setimbang. Ya. E sel sama dengan E0. Nah, dengan demikian, kita tinggal menghitung log K. Nah, sama dengan ini, tinggal dibalik ke bawah, per 0 ini, terus N-nya naik ke atas. Ya, itu. Jadi N kali E0 sel per sekian, itu sama dengan log K. Dengan demikian, K tinggal menghitung. Sama dengan inversi dari log atau tinggal dicari di tabel. Ya. Atau pakai kalkulator. Jadi katakanlah log K sudah ketemu misalnya 2. Berarti K sama dengan inversi dari log ini. Berapa? Ya. 100 mungkin ya. Misalnya ya. Silakan dihitung. Seperti itu. Jadi K bisa ditentukan dari harga potensial. Jadi kalau menghitung atau melihat tabel tadi, ya, itu bisa dipakai bahan untuk menghitung harga konstanta kesetimbangan suatu reaksi kimia. Ya, begitu. Ini adalah yang harus saudara perhatikan. Delta G0, ini K, ini E0 sel. Apa artinya? Jadi K itu sama dengan 1. Berarti log K berapa itu? Kalau K sama dengan 1. Log 1, berapa log 1? 0. Itu terjadi pada, nah, jadi E selnya 0, itu terjadi pada kondisi kesetimbangan. Apa sih kesetimbangan?
Kesetimbangan itu diperoleh saat kecepatan pembentukan reaktan itu sama dengan kecepatan pembentukan hasil reaksi ya. Jadi kecepatan ke kiri dan kecepatan ke kanan itu sama. Makanya panahnya lalu ada dua